Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dalam artian menjalankan perintah serta meninggalkan larangannya. Dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam beragama Islam dan husnul khotimah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini saya selaku khatib ingin menyampaikan materi yang berjudul 3 kategori sabar menghadapi ujian dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan apa? Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih sabar itu? Sabar adalah bertahan diri dari menjalankan berbagai ketaatan, kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi larangan, menghadapi berbagai ujian dengan rela dan tabah. Seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, bukan berarti ia putus asa, bukan berarti ia lemah dalam berucap, bertindak dalam mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksakan untuk memenanggung yang tidak disukainya, serta berpisah dengan yang disukai. Masyaallah muslimin rahimakumullah, seperti judul di awal, khatib membagi sabar jadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Misalnya di rumah kita lagi pagi hari, tentunya udaranya dingin, tapi kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu.
kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan yang Allah haramkan. Masyaallah muslimin, pada zaman ini, pada zaman digitalisasi, tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan hal yang Allah haramkan, terutama dengan adanya handphone. Kita bisa seenaknya berbuka sana sini, menuruti hawa nafsu kita yang bergejolak. Padahal nafsu itu adalah bisikan syaitan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 10 kesunahan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat salat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara haram menuntut perjuangan yang luar biasa berat, yaitu perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona, dan perjuangan melawan nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Itulah yang kedua, yaitu yang Allah harapkan. Sekarang yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita. Musibah jika hadapi dengan sabar akan meninggikan derajat kita serta bisa menghapus dosa kita. Musibah banyak sekali macamnya, seperti perlakuan buruk orang lain kepada kita, kemiskinan, ketakutan, kecelakaan, malingan, kehilangan harta benda kekayaan, kebakaran, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan melukainya, melainkan dengan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا
billah